kali ini saya dapat berdiri di sini bersama sahabat-sahabat semua dari teman-teman di Purwakarta. Ada yang dari Karawang ya? Ada yang datang nggak? Di Karawang juga mungkin ada. Ini mungkin kegiatan PPMI sebenarnya rencananya udah di awal tahun, cuman karena libur corona jadi baru terrealisasi lagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berbagi dalam artian PPMI ini dalam rangka dakwah juga, dakwah. Terus kemudian di sini saya ingin sedikit sharing, berbagi dengan sahabat semua. Tadi sempat dijelaskan oleh Ustaz Yudi mengenai pesantren online. Kenalan dulu tuh. Pesantren online PPMI. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Chris Febriana. Kalau di Purwakarta sebenarnya saya sedang membranding diri dengan KCR. Mungkin ada beberapa juga pernah dengar nama saya. Kegiatan saya usaha sekarang rumah kemasan Purwakarta. Istri juga bergerak di bidang pembinaan, pelatihan UKM. Juga sekarang kita sedang merancang bisnis untuk distribusi produk UMKM Purwakarta. Mohon doanya, semoga berkah dan bermanfaat. Saya ketemu Ustaz Yudi Faisal mungkin sekitar tahun 2017, kalau saya nggak salah itu. Itu waktu seminar di Hotel Harvard. Waktu itu saya masih tinggal di pondok sama istri dalam rangka hijrah juga. Jadi sebelum saya tinggal di pondok, ceritanya itu saya kerja di salah satu perusahaan asing sebagai procurement manager purchasing, dan luar biasa. Kalau bisa dibilang saat itu lagi puncak-puncaknya karir. Itu kalau penghasilan bukan sombong, ini kita share. Sebulan penghasilan saya bisa 40 juta sebulan. Tapi walaupun gaji mah cuma belasan juta ya, tapi tahulah purchasing ya, belasan. Waktu itu saya beli rumah, mobil segala macam. Dan itu satu, walaupun uang ada, tapi ya itu mental. Saat itu semuanya kredit. Rumah 2 lantai kredit. Mobil walaupun ada 40 juta sebulan masih nggak bisa beli cash ya kan, logikanya. Tapi ya itu mental kredit. Saat itu mentalnya minta kredit, semua kredit. Bahkan yang lucu pun sepeda saya beli kredit. Dan cicilan saat itu 1 bulan sampai sekitar hampir 20 juta cicilan saya. Ya itu yang pada akhirnya mengharuskan saya untuk mendapatkan penghasilan besar. Ya itu karena posisi saat itu. Nah dari sana mulai masalah muncul. Penghasilan banyak, anak sering sakit. Saya sendiri sering sakit, sering gak masuk. Berapa kali, mungkin setahun itu bisa dirawat 3-4 kali dirawat. Mulai berpikir, ini ada apa gitu, ini kenapa gitu kan. Itu mulai sedikit belajar mengenai riba. Belajar, oh ini harus segera saya tinggalkan. Saat itu keputusan saya yang pertama adalah saya resign dari perusahaan. Kenapa? Posisi saya berat kalau untuk dilanjutkan. Saya putus, saya resign. Waktu itu pun saya sempat berpikir gini, biasanya saya nyari kerja gampang. Saya nggak pernah keluar dari suatu perusahaan lama kosong. Paling lama 1 minggu pasti saya sudah dapat perusahaan baru. Pada saat itu saya resign dan Allah takdirkan saya susah dapat kerja lagi. Nganggur. Saya nganggur. Saya mulai belajar dan akhirnya diskusi dengan istri.
Saat itu kita ambil keputusan untuk membebaskan semua hutang. Caranya seperti apa? Rumah saya jual, mobil saya jual, semua saya jual. Saya keluar dari rumah ya cuma bawa baju, anak-anak semua bawa itu baju, bahkan peralatan semua kayak mesin cuci atau apapun lah yang gitu saya jual. Dan saat waktu proses penjualan rumah pun luar biasa. Rumah itu sekitar kalau di appraisal bank bisa sampai 800 juta. Saya pengen jual di 600 juta aja gitu ya. Awalnya udahlah tutup semua. Itu utang cuma sekitar 450 jutaan. Kalau itu saya tutup 450 juta. Dan sampai pada detik-detik terakhir itu utang sekitar 400 juta. Nah, saat saya jual rumah, aset saya yang terakhir, mobil itu semua keluar, tinggal rumah. Saat itu saya cuma butuh uang sekitar 400 juta. Saat itu saya pikir gini, ya Allah, ini jual pun rumah 600 juta susah. Udah ada yang nawar 500 juta, saya nggak lepas. Saya tahan dulu, karena masih bisa nih gitu kan. Tapi saya tahan. Semakin lama saya tahan, semakin sulit. Pada akhirnya saya cuma bilang, ya Allah, jika ada yang mau beli rumah ini, asal letup aja utang saya, tapi cash. Saya tidak mau dapat pembeli yang kredit, karena saya nggak mau menjebak lagi orang gitu ya dengan hal yang sama. Saya gitu. Dan keajaibannya waktu itu 3 hari setelah itu datang janda mau beli rumah, dan dia bilang saya cuma punya uang 400 juta, itu peninggalan warisan suami saya. Dan saat itu saya pun nggak pikir panjang, oke bu, deal, selesai. Dan saya udah punya apa-apa, dan saat itu saya gak lama ketemu dengan seorang ustaz yang baru datang ke Purwakarta dan mendirikan sebuah pondok pesantren. Dan saat itu saya pindah ke pondok pesantren, bawa keluarga, semua anak yang sekolah di SDGT, Majelis pun saya tarik semua tinggal di pesantren karena bebannya terlalu besar. Itu hutang cuma 450 juta Ustaz. Nah, saat di pondok saya kelola, bantu Ustaz untuk kelola bisnis. Saat itu saya beternak lele, walaupun basic saya nggak ada, tapi ya belajar kelola bisnis pesantren, lele, kelola investasi. Dan kita mendapatkan investasi sekitar 1,7 M dari beberapa orang ke pondok saya kelola. Nah, saat itu 2017-an saya ketemu ada seminar PPNI, dan itu pun proses untuk saya bisa datang ke hotel tanpa luar biasa. Saya awalnya semangat, malamnya ke istri, yuk nih ada seminar, saya ikut. Istri malas-malasan, karena saya prinsipnya kalau ada kegiatan seperti itu ini harus satu paket, suami istri, supaya ilmunya nyampe sama gitu. Istri saya malas-malasan, saya semangat. Begitu pagi jam 6 lah, istri saya semangat, ayo pergi. Saya malas, saya masih ngurus lele, masih ayo pak pergi. Dulu lah, saya masih ingat lah, setengah 7, jam 7 kurang seperempat. Bismillah pergi. Nyampe udah jam 7 lewat, udah telat. Untuk pergi aja susah, luar biasa. Makanya tadi bersyukur teman-teman yang hadir hari ini, itu Allah sudah menggerakkan hati kita untuk bisa bertemu di sini. Itu luar biasa. Nah, dari situ saya mulai belajar. Kalau walaupun saya tinggal di pondok, belajar segala macam. Yang namanya ketenangan hati, kadang-kadang ya masih terus perlu dicas. Karena ilmunya juga belum tahu. Nah, gak lama setelah selesai
ikuti seminar di Hotel Harvard kurang lebih 1 bulan, dan luar biasa kejadian meningkat. Luar biasanya adalah masalah baru muncul dan lebih besar justru setelah saya ikut seminar ini. Jadi jangan kita mengira pada saat kita sudah selesai satu urusan atau selesai satu masalah, ditimpa satu masalah selesai gitu. Enggak. Apalagi kalau kita benar-benar berazam untuk hijrah. Nah, untuk ikut pada saat seminar itu, saya memaksakan diri. Pada saat itu saya nggak punya uang sama sekali, karena tinggal di pondok, nggak digaji. Saya amal soleh di sana, amal soleh pure. Untuk ikut jadi anggota PPM ya, untuk ikut Riyado, ikut latihan Riyado, kan bayar 500.000. Itu saya nggak tahu. Aduh, tapi saya harus ikut. Ya saya daftar dulu gitu, sama aja deh. Ya Allah, ini duit dari mana? 500.000 gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi saya daftar, saya niat bismillah. Sorenya itu dapat pesanan dari lumayan banyak, dan saya dapat uang. Dan kita dapat uang, saya izin ke Ustaz ikut, jadi silakan. Dan saya pun ikut, alhamdulillah. Setelah itu akhirnya saya bisa ikut Riyado. Oh, enggak tahu. Baru saat itu, aduh ini duit enggak ada kepikiran sama sekali. Tapi alhamdulillah setelah itu bisa ikut Riyado dan menjalankan Riyado itu. Nah, selama masa Riyado itulah keajaiban dan ujian-ujian itu luar biasa. Setelah sekitar 3 bulan saya ikut Riyado, kondisi pondok investasi 1,7 miliar bermasalah, dan kiai saya itu kabur dan pergi ke Jawa, dan tinggal saya di pondok yang harus menanggung itu semua. Jadi saya sempat tanya ke Ustaz, kondisinya seperti ini, apakah harus saya tinggalkan atau saya ambil alih ini permasalahan pondok hutang 1,7 miliar, hutang investasi ini apa jadi hutang saya? Ustaz bilang Allah maha kaya. Saya dapat. Ya udah, akhirnya saya ambil keputusan, saya ambil alih hutang 1,7 miliar pondok, dan saya harus datangin satu persatu investor. Itu saat Riyado di sana. Jadi selesai hutang 450 juta, ikut Riyado, Allah datangkan masalah yang lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Karena di Riyado ini kita dilatih, benar-benar dilatih, bukan cuma sekedar ibadah biasa gitu ya sebetulnya. Kalau kita bisa menjalankan secara istiqomah, itu mempunyai kekuatan sendiri. Mental kita akan kuat. Dulu saya ingat bukan cuma 450 juta, walaupun udah pening luar biasa, stres luar biasa Bu. Istri saya keluarga lah semua. Tapi setelah ikut Riyado, begitu Allah kasih beban lagi, terus saya cuma gini, ya Allah luar biasa. Karena saya yakin gini, saat itu saya justru muncul keyakinan, semakin tinggi beban yang kita dapat, itu justru menandakan kapasitas kita juga semakin besar. Itu keyakinan saya. Aduh, Allah mau ngasih sesuatu yang besar buat saya. Itu yang muncul dalam diri saya. Dan saya pun alhamdulillah menjalaninya malah lebih santai. Jadi ya santai investor. Kita sampaikan kondisinya. Ya awalnya semua nggak terima, investor semua harus tarik. Ya sudah, terus istiqomah saya jalankan di level 1 clear, terus naik ke level 2. Nah di level 2 kita mulai lebih giat kan. Dan salah satunya adalah ada satu materi juga di Riyado itu, dakwah on the street. Salah satunya kan itu dakwah on the street. Dakwah on the street itu ya
kita dakwah, kita jalan kemana, kita ketemu tukang somai, tukang jual barang, kita ngobrol, kita sharing dengan mereka, kita ingatkan masalah ibadah, masalah sosial, masalah seperti itu. Dan diajarkan juga kita masalah rezeki tak terduga, sedekah, dan itu luar juga. Saya juga pernah mengalami. Dan cash itu Allah kasih. Dan kita pun di Riyadho itu salah satunya kita berani membuka untuk konsultasi. Kita belajar menjadi konsultan. Kebayang nggak sih? Kita ini lagi banyak masalah, ya kan? Masalah kita lagi besar. Terus kita pasang status, kita membuka konsultasi. Kebayang nggak sih respon orang? Jadi luar biasa. Udah selesai ya? Beresin dulu tanggamu. Alhamdulillah. Apa? Luar biasa. Kayak sekarang, ya, hutang saya pun masih banyak. Dan yang menguatkan saya adalah kenapa di Riyadho itu benar-benar menguatkan, karena kita nggak sendiri, Bu. Di sana di Riyadho itu kita tidak menjalankan semuanya sendirian. Banyak teman-teman kita yang saling mengingatkan, tahajud diingetin. Bahkan kita pun ada giliran untuk mengingatkan yang lain, saling menguatkan di situ. Itu yang bikin saya survive. Jadi latihan-latihan itu yang luar biasa membuat saya sampai sekarang bisa bertahan. Dan kemarin di bulan Oktober wisuda level 2, dan sekarang kita meningkat ke level 3. Alhamdulillah. Sejalanin level 3 ya luar biasa, tantangannya berat juga. Tapi ya asik gitu. Seru sebenarnya. Dan alhamdulillah pada saat menjelang di awal 2020 ini, Februari, jujur di Februari ini, saat ya semua saya jalanin untuk survive itu saya jalani. Saya pernah jualan bakso, saya pernah jualan mie ayam, semua nggak malu saya jalanin karena apa? Sambil terus mencari peluang, Dan di awal 2020 ini saya mencari peluang, ada peluang bagus, dan saya nggak punya uang. Yang saya jual apa? Knowledge saya, skill saya, dan yang paling penting apa? Trust, percaya. Itu yang saya jual, dan saya jual ke teman saya, dan alhamdulillah beliau investasi sekitar 300 juta supaya saya bisa memulai usaha. Saya nggak pakai uang, saya nggak pakai modal uang untuk usaha sekarang yang saya jalankan, tapi modalnya adalah trust. Logikanya nggak akan masuk, Bu. Saat pandemi orang mau investasi, ya kan? Dan saya kenal dengan beliau pun paling baru sekitar 3-4 bulan, alhamdulillah. Tapi ya, karena prinsipnya saya adalah bergerak aja, bergerak. Itu yang beliau lihat. Saya terus bergerak. Saya dan istri terus bergerak. Walaupun kita nggak punya uang, nggak punya apa, kita punya informasi ini buat teman-teman UKM. Ada pelatihan gratis, ada pelatihan ini. Kita bisa informasikan itu, kita bisa bantu teman-teman. Itu buat kita udah bahagia saat itu. Walaupun nggak ada duitnya. Istri saya capek kesana kemari gitu. Mungkin ada Teh Yuli juga, Teh Yuli udah tenang. Nggak ada duitnya, malah bisa modal. Tapi ya bergerak aja. Karena sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat buat. Nah, itu prinsip saya. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya punya tenaga, saya punya pemikiran, itu yang saya pakai dulu saat. Oke. Dan luar biasa saat sekarang mudah-mudahan omset kita untuk dari rumah kemasan sendiri masih berprogres, jadi masih sekitar 30-40 juta per bulan. Alhamdulillah. Target kita memang sekitar 100 juta per bulan. Oke. Dan itu semua bisa kita dapatkan bila kita bisa istiqomah dalam beribadah. Karena
Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberi dia rezeki yang tadi sangka-sangka. Itu rezeki yang tadi sangka-sangka buat saya. Dan itu semua saya dapatkan melalui proses hidup PPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.